Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, semoga teman-teman sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kembali lagi bertemu dengan saya, Ulfa Aulia Handayani. Kali ini akan mengajak teman-teman belajar terkait teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Oke, teman-teman, teori pemilihan karir Ginsberg ini merupakan hasil kerjasama tim yang bermula pada tahun 1951 yang membahas terkait pengaruh perkembangan karir. Tim ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada E. Ginsberg, seorang ahli ekonomi, ada S. Ginsburg, seorang psikiater, S. Axelrod, seorang sosiolog, dan G. Herma, seorang psikolog. Teori pemilihan karir Ginsberg memandang masalah pilihan jabatan dari sudut perkembangan pemuda. Bagi teori ini, pilihan jabatan tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan harus melalui proses perkembangan kisaran usia 6-15 tahun yang pada umumnya dipandang sebagai masa melakukan pendekatan terhadap teori pilihan okupasi dari sudut pandang perkembangan. Jadi, apa sih okupasi menurut Ginsberg? Dalam bahasa Inggris, occupational choice is a lifelong process of decision making in which the individual seeks to find the optional fit between his career preparation and goals and the realities of the world of work. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti okupasional adalah sebuah upaya atau proses pengambilan keputusan yang berjalan sepanjang hayat, di mana seseorang berusaha menemukan kesesuaian yang paling optimal dalam dirinya berkaitan dengan persiapan karir, tujuan karir, serta realita dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya kita geser pada pokok bahasan teori Ginsberg. Ada 3. Yang pertama proses, di mana proses pilihan karir ini berlangsung secara terus-menerus atau to be continue dan secara bertahap. Yang kedua, irreversibilitas, di mana pilihan kerja atau pilihan karir ini tidak dapat diubah atau ditukar sekemauan kita. Dan yang ketiga, kompromi, di mana setiap faktor pilihan karir ini selalu berhubungan dengan minat, kemampuan, serta nilai yang tertanam pada diri seseorang. Informasi bagi teman-teman bahwa pada tahun 1970, teori perkembangan karir Ginsberg mengalami revisi. Revisi yang pertama adalah proses pilihan dan perkembangan karir vokasional dilakukan sepanjang hidup atau long life dan berjalan secara terbuka. Yang kedua, pilihan dan perkembangan karir yang bersifat irreversible tidak lagi dipandang valid. Dan yang ketiga, optimasi sebagai penyempurna dari kompromi. Jadi teman-teman, pada tahun direvisinya teori perkembangan karir Ginsberg ini muncul sebuah konsep baru bernama optimisasi, yang konsep ini berperan menyempurnakan teori. Dan di sini berdasar pada konsep ini, maka seseorang perlu berusaha untuk menemukan kecocokan pada sebuah karir atau sebuah pekerjaan yang dia pilih sesuai dengan minatnya. Selanjutnya kita bahas terkait proses perkembangan karir menurut Ginsberg. Di sini terbagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama adalah masa fantasi pada usia kisaran 10-12 tahun, yang pada tahapan atau masa ini proses pemilihan pekerjaan atau karir bersifat sembarangan tanpa didasarkan pertimbangan secara rasional dan subjektif, sebatas angan dan hayalan. Seperti yang kita tahu, pada usia 10 dan 12 tahun, kita adalah seorang anak yang melontarkan cita-cita dan mimpi kita sesuka hati, yang menurut kita keren, yang menurut kita luar biasa, tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas kita di masa depan. Yang kedua, ada masa tentatif,
pada kisaran usia 11 sampai 18 tahun. Di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama minat pada usia 11 sampai 12 tahun. Tahap kedua kapasitas di usia 13 sampai 14 tahun. Ketiga tahap nilai pada usia 15 sampai 16 tahun. Dan tahap yang keempat adalah transisi pada usia 17 sampai 18 tahun. Yang ketiga, kita masuk pada masa realistis atau realistik pada kisaran usia 18 sampai 24 tahun. Di sini terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi terkait minat atau ketertarikan kita pada suatu pekerjaan berdasarkan faktor kebiasaan, keseharian yang sudah kita lakukan dan kita nyaman dengan hal itu. Yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi ini adalah proses seseorang merumuskan ide terkait dengan pekerjaan atau karir yang akan dia ambil berdasarkan minat yang dia ketahui dari eksplorasi. Dan yang ketiga adalah spesifikasi, di mana seseorang hendaknya mempersempit arah karir atau mengambil karir yang sudah pada tahapan yang paling akhir. Jadi dari 10 pilihan menjadi hanya 2 atau 3 pilihan yang kemudian akan bisa diputuskan karir atau pekerjaan mana yang akan seseorang ambil. Nah, teman-teman, dalam hidup seseorang tentu selalu terhubung dengan kelebihan dan kekurangan, termasuk teori pilihan karir yang digagas Ginsberg. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori pilihan karir Ginsberg dapat dijadikan acuan seseorang dalam mencocokkan tujuan karir yang seringkali berubah-ubah dalam kenyataan di dunia kerja. Dan kekurangannya, teori ini termasuk teori yang kurang sempurna karena pengambilan sampel yang kurang representatif menurut beberapa orang. Next, kita bahas terkait implikasi teori Ginsberg dengan bimbingan dan konseling. Yang pertama, keseluruhan proses perkembangan seseorang dan pilihan karir berhubungan dengan jabatan di masa depan. Oleh karena itu, maka teori Ginsberg ini sangat mendukung bimbingan dan konseling utamanya pada bidang karir dalam menunjukkan pilihan karir sehubungan dengan jabatan seseorang yang cocok di masa depan. Yang kedua, menjadi bahan pengenalan minat, kapasitas, dan mendukung layanan informasi karir. Dan yang ketiga, menjadi insight terkait jabatan tidak definitif dengan sekali memilih. Oke, yang terakhir, unleash the opportunity and the person will expand to fill it. Jadi pesan Eric Ginsberg, perbesar kesempatan atau orang lain akan memperluas untuk mengisinya. Jadi, dalam menentukan karir, dalam memilih pekerjaan, yang patut kita lakukan adalah memperbesar kesempatan, memperbanyak peluang, mengasah skill dan kemampuan dasar kita. Dikhawatirkan kalau tidak seperti itu orang lain yang akan melakukan perluasan, yang akan mencari kesempatan, sehingga karir dan pekerjaan yang kita inginkan akan diisi olehnya. Jangan sampai kita menyesal ya teman-teman. Barangkali cukup ini yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you!